Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bapak Ibu guru, ini saya akan coba untuk memberi tutorial untuk penginputan raport MKPJ. Nah, sebelum itu Bapak Ibu catat dulu untuk linknya. Itu ada raport smkpj.online. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu kita masuk tampilan seperti ini. Untuk email, password, Bapak Ibu bisa nanti saya akan share di grup Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan sudah, nanti coba login aja Bapak Ibu dan diharapkan jangan mengubah password defaultnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut. Di sini kita masukkan email, kemudian masukkan ke password, kemudian setelah itu masuk ke bagian login. Nah, kalau sudah login seperti ini, Bapak Ibu, di sini adalah tampilan mata pelajaran yang diampu di tahun pelajaran 2023-2024. Nah, ini kebetulan saya sudah mencoba satu kartu PPLG kelas 10 PPLG 1 itu dengan jumlah peserta 23 dan nilainya sudah dikumpulkan atau sudah terinput. Nah, di sini saya akan coba untuk sama dengan mapel yang sama dan di sini untuk rombalnya 10 PPLG 2 yang dengan jumlah peserta 22. Nah, di sini ada beberapa menu Bapak Ibu ya. Tiap itu beda-beda ya karena saya bagian untuk monitoring juga, jadi ada monitoring. Kalau Ibu biasanya kalau P5 jadi ada nilai project, kalau ada mix monitoring. Nah, di sini kita masuk ke bagian referensi dulu di awal. Nah, di sini ada rombongan belajar, peserta didik, kompetensi dasar, capaian pembelajar, tujuan belajar, Nah, di sini Bapak Ibu skip aja di bagian rombongan belajar, peserta dan sama dasar, karena kompetensi dasar ini hanya ada di kurikulum 2013, karena yang kita gunakan adalah kurikulum Merdeka. Jadi kita masuk ke bagian capaian pembelajar di sini Bapak Ibu. Nah, di sini akan tertera data capaian pembelajar yang langsung ada diambil dari Dapodik Bapak Ibu ya. Jadi emang ada defaultnya sudah ada dan emang juga ada misalkan emang tidak ada Bapak Ibu misalkan ada ya kalau nggak ada berarti tinggal tambah data. Kebetulan saya mau nyoba di sini saya filter dulu untuk PPLG 2. Di sini untuk apa namanya praktikum PPLG ya sudah saya buat, tapi kalau misalkan belum dibuat tinggal klik tambah aja Bapak Ibu. Ini kemudian pilih rombongan belajar Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau misalkan agak lama koneksinya juga harusnya Bapak Ibu ya. Harus bagus ya. Nah, ulang lagi di sini referensi kemudian capaian belajar ya. Nah, di sini kalau mau nambah tinggal tambah saja di sini contohnya rombongan belajar PPLG 2 ya. Kemudian mata pelajarannya itu adalah praktikum PPLG, elemennya apa misalkan yang kalau misalkan di sini nggak ada. Karena kebetulan di sini saya ada ya Bapak Ibu ya. Kalau saya filter ini misalkan ini kemudian ini ya, ini udah ada. Misalkan ini juga udah ada. Nah, kalau misalkan sudah Bapak Ibu yang pembelajar sudah, kita masuk ke bagian tujuan pembelajar. Nah, tujuan pembelajar di sini kebetulan saya sudah bikin Bapak Ibu ya. Jadi sudah dibikin tujuan pembelajarnya. Jadi misalkan Bapak Ibu mau bikin, tinggal bikin Bapak Ibu ya. Kebetulan di sini saya sudah membuat ada di sini Excel-nya itu ada 3 TP. Sumatif di sini dari belangkonya ada 3 ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini untuk bagian eh, saya itu ada 3 TP, berarti saya bikin 3 TP dengan 3 capaian. Nah, di sini kita coba Ibu 10. Nah, ini contoh misalkan PPLG 2. Nah, ini contoh praktikum. Nah, di sini saya ada apa namanya? eh, ada 3 capaian. Nah, 3 capaian ini sudah saya apa istilahnya sudah saya buat ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya misalkan yang pertama tinggal diunduh ya Bapak Ibu. Nah, diunduh, kemudian kalau sudah, ya Bapak Ibu, misalkan di sini contohnya seperti ini ya. Nah, kalau sudah diunduh di sini tujuan pembelajar kebetulan saya ada 3 TP tapi ada 3 capaian berarti masing-masing satu.
Nah, kalau yang sudah seperti ini Bapak Ibu, kebetulan yang sudah ini contohnya PPLG. Nah, dengan sama 114.9 ya. Nah, ini sama atau misalkan mau dicoba juga sama ya. Karena saya di sini menggunakan mapping. Nah, kita akan coba ya Bapak Ibu. Eh, mungkin saya jangan mapping dulu deh. Saya nggak mapping dulu. Sebenarnya sudah dibikin video satu tadi Bapak Ibu, tapi nggak nggak terlalu jelas, jadi saya bikin yang baru lagi. Ini saya sengaja coba nggak di mapping ya Bapak Ibu. Misalkan PPLG2 nggak di mapping, hanya contoh aja misalkan Bapak Ibu. Untuk ini melakukan pemrograman. Nah, misalkan di bagian ini, di Nah, sudah ya, sudah di-refresh, sudah hanya ini untuk pemrograman terstruktur. Nah, coba saya bikin PPLG2 yang misalkan tadi, nah yang ini tinggal diunduh. Nah, oke, saya buka. Nah, ini yang sudah terbuka. Melakukan pemrograman terstruktur. Nah, di sini kebetulan saya sudah siapkan untuk TP-nya. TP-nya sudah ada. Nah, ini kalau sudah masukkan ke bagian TP yang di sini ya, misalkan kalau sudah simpan save ya Bapak Ibu. Kalau sudah disimpan, masuk ke bagian browse, kemudian tinggal di-upload. Nah, tinggal di-upload. Nah, kalau sudah di-upload, nanti masuk ke bagian ini Bapak Ibu. Ya. Nah, karena saya di sini sudah buat ya Bapak Ibu dengan sama nih pemrograman untuk pemrograman terstruktur, kayak misalkan ini saya sudah buat ya. Ini sudah dibuat seperti ini ya, sudah dibuat. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu rombelnya banyak tapi dengan TP yang sama, itu gampang Bapak Ibu, tinggal mapping aja. Jadi ini saya contohkan saja. Nah, ini saya hapus saja yang tadi saya bikin. Jadi untuk mappingnya seperti ini Bapak Ibu. Aksi, kemudian mapping rombel, ya, pilih 10, kemudian PPLG. Nah, seperti ini, simpan. Nah, ini Bapak Ibu nanti coba sampai dengan 3 TP ya. 3 TP karena kalau di sini kalau saya adalah 3 TP ya, tujuan pembelajar, jadi saya 3 kali untuk ini ya. Tapi masing-masing 3 TP itu masing-masing ada 3 capaian ya, masing-masing ada 3 capaian dan 1 TP. 3 capaian itu masing-masing 1, jadi jumlahnya adalah 3. Nah, kita masuk ke bobot penilaian Bapak Ibu. Nah, di bagian menu bobot penilaian, ini harus sama Bapak Ibu ya, semuanya sama, untuk mapel apapun sama, dibikin bobotnya 60-40. Jadi bobot sumatif materi, bobot sumatif akhir. Jadi kalau bobot sumatif materi kita anggap saja seperti ini Bapak Ibu. Jadi materi ini kayak misalkan ada tugas-tugas dan sebagainya ini ya. Kemudian kalau yang untuk akhir sumatif akhir, kita masuk nanti nilainya adalah nilai ASTS sama ASAT ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah 60-40 simpan Bapak Ibu, pastikan 60-40 ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian nilai akademik. Kita pilih asesmen sumatif Bapak Ibu ya. Nah, pilih yang namanya tingkat kelas 10 reguler, rombongan belajarnya PPLG 2, kemudian pilih praktikum PPLG. Nah, di sini jenis asesmen yang pertama kali ya, kita pilih lingkup materi. Nah, lingkup materi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa unduh dulu template-nya. Nah, kalau sudah, ya Bapak Ibu, kita buka saja. Ya. Nah, di bagian sini,
Nah, di sini kan yang seperti yang tadi sudah dibuat, TP-nya ada berapa? Nah, pengertian sejarah, bukan pemrogram. Nah, ini masing-masing TP ya. Jadi TP1, TP2, TP3. Nah, karena saya bikinnya adalah sampai TP3 ya. Jadi ini jadi langsung di sini 3 TP. Nah, ini Bapak Ibu kalau sudah seperti ini ya, ini kan model belangko yang dari sekolah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa bikin di Excel yang apa namanya yang baru ya untuk nanti mencari rata-rata ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan belangko untuk yang AKL itu sudah benar Bapak Ibu ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, mohon maaf kalau yang saya juga belum saya bikin seperti ini. Jadi TP1, TP2, TP3, sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3. Nah, ini masing-masing PPLG2. Nah, PPLG. Nah, ini masing-masing seperti ini ya. Jadi sama nilainya juga 91, 93, 92. Nah, 91, 93, 92. Sumatif juga 92, 96 dan 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 seterusnya ya Bapak Ibu sama ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini tinggal diambil rata-rata masing-masing Bapak Ibu. Jadi TP1 sama sumatif 1 ya dibagi 2 nanti dapat nilainya nih Bapak Ibu. Jadi nanti seimbang ya. Ini juga sama. Jadi TP2 sama sumatif 2, kemudian di sini yang berikutnya TP3 sama sumatif 3. Jadi kalau udah dibikin rata-rata seperti ini tinggal Bapak Ibu tinggal copy paste aja seperti ini contoh. Masuk ke bagian tadi template-nya ini copy paste ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jangan lupa disimpan save ya. Nah, kalau misalkan nanti dia koma-koma kayak gini ya, ada beberapa ya kalau misalkan di untuk materi itu kayaknya nggak bisa diupload, tapi kita coba dulu Bapak Ibu. Nah, kita coba dulu materi ini di-upload, tapi koma-koma sih nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau sudah simpan, nanti hasilnya akan bulat. Oke, kalau sudah kita masuk ke bagian tetap asesmen sunonatif. Tadi tinggal yang akhir ya. Yang akhir itu untuk yang ASTS dan ASAT ya, Bapak Ibu ya. Untuk ASTS dan ASAT. Nah, di sini juga bisa Bapak Ibu lihat ya. Nanti yang diambil adalah yang dua ini. Tapi kalau copy paste satu-satu ya Bapak Ibu. Untuk di template ya. Karena kalau di sini dia masuknya ada kolom yang nggak bisa di copy ya Bapak Ibu ya. Ini kalau sudah di close saja biar nggak bingung ya Bapak Ibu. Kita lihat bagian ini kita pilih akhir semester. Nah, unduh lagi Bapak Ibu. Nah, ini kan ada non tes sama tes. Jadi ada dua. Pas untuk ASTS dan ASAT. Nah, di sini saya udah siapkan Bapak Ibu. Nah, kemudian tinggal saya enable editing, kemudian tinggal paste ya. Bulat seperti ini, kemudian simpan save ya Bapak Ibu. Kemudian close aja. Nah, ini browse pasti di AA yang di pertama ya di sini. Resume praktikum. Oke. Nah, di sini pastikan juga Bapak Ibu setelah di upload itu ya dan enggak ini dilihat untuk nilai akhir sumatifnya juga sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya nilai-nilainya pastikan dan pastikan emang sudah KM Bapak Ibu ya kalau sudah simpan ya. Nah, oke, kalau sudah kita masuk ke bagian nilai akhir di sini rombongan belajar yang tadi saya sudah buat ini 10 PPLG 2 ya. PPLG 2 untuk mapelnya itu adalah mapel praktikum. Nah, di sini ada dua nih, nilai asesmen sama nilai akhir. Nah, kita lihat dulu nilai asesmen Bapak Ibu ya. Nah, nilai asesmen nanti akan muncul yang sudah sudah jadi nilainya itu sudah jadi. Nah, oke. Di bagian nah kalau misalkan agak lama Bapak Ibu
balik lagi ke beranda Bapak Ibu ya. Saya koneksi juga ngaruh ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk penilaian sikap itu tidak usah Bapak Ibu karena di sini untuk apa namanya untuk K13. Kita coba ulangi lagi Bapak Ibu. Di refresh aja Bapak Ibu misalkan agak saya. Nah, oke, kita masuk nilai akademik, nilai akhir. Nah, pilih ini, kemudian ini, kemudian praktikum, pilih nilai assessment. Ya, nah ini, oh ini kelas PPLG 1. Tadi adalah PPLG 2. PPLG 1 sudah. Nah, kalau ini kita balik lagi. PLG 2, praktikum, kemudian masuk nilai assessment. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada nilainya Bapak Ibu ya, dan emang nggak bisa diedit ya. Tinggal Bapak Ibu pilih tercapai apa enggak ya. Nah, karena di sini bisa simpan aja dulu Bapak Ibu. Simpan misalkan. Nah, balik lagi di bagian ini Bapak Ibu. Di bagian nilai akhir. Nah, ini kan masih belum sama ya, tapi bisa diunduh Bapak Ibu. Nah, diunduh. Kemudian di sini biar nggak terlalu eh, ini ya, untuk capaian pilih saja satu nilainya satu. Satu ke bawah, copy misalkan. Bawah satu. Jadi biar nanti hasilnya tercapai semua. Simpan. Nah, di sini Pak Ibu kan masih masih tidak tercapai yang tercapai ya. Oke, kita lihat yang tadi PPLG 2 nilai akhirnya. Nah, ini sudah tercapai ya Bapak Ibu ya. Jadi yang gampang seperti tadi, simpan dulu di bagian apa namanya untuk nilai assessment, kemudian di nilai akhir tinggal kita bikin aja di di bagian sini satu-satu untuk tercapaian kalau misalkan tercapai. Jadi kalau kalau ngeklik satu-satu lumayan ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan siswanya banyak lumayan. Jadi kita unduh dulu, kemudian baru di upload lagi. Nah, kalau sudah nilai akhir sudah, ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan di bagian ini ya. Kalau misalkan capaian kompetensi di bagian capaian kompetensi itu tidak diklik apa namanya? Ya, misalkan saya buka ini ya sudah kayak ini, tapi nggak diklik simpan, nanti di deskripsinya nggak muncul ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini saya contohkan misalkan rapot kelas 10 PPLG 2 kita lihat dari Fauzan misalkan rapot akademiknya kita lihat ya. Di sini sudah ada nilai nih praktikum 9. Tapi untuk capaian kompetensi atau deskripsinya nggak ada. Nah, caranya gimana sih? Ya berarti kita masuk ke bagian eh, nilai akademik, capaian kompetensi ya Bapak Ibu. Kemudian tinggal klik simpan aja di bagian paling bawah. Nah, ini. Nanti setelah capaian nanti akan capaian kompetensi akan muncul. Nah, ya seperti ini sudah muncul. Jangan lupa klik simpan. Oke, berhasil. Tinggal di refresh Bapak Ibu. Kita lihat perubahan. Kalau agak lama di refresh saja Bapak Ibu. Era pot yang versi 7.05 itu agak lumayan berat ya Bapak Ibu. Koneksinya juga harus stabil.
Nah, ini sudah muncul jadi deskripsi. Jadi Bapak Ibu, untuk penilaian untuk Dapodik ya, untuk rapot mohon maaf, itu berarti sudah selesai Bapak Ibu ya. Jadi yang tadi yang saya coba PPLG 2, jadi jumlah peserta didik yang dinilai sudah ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Walas juga bisa melihat mata pelajaran yang di kelas tersebut sudah diisi atau belum, bisa kelihatan dari sini. Nanti ada namanya guru-guru masing-masing.